Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara nahdihim ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lakum rumiyin semoga kita sesarangan ngagungaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit barengipun sedaya kanikmatan, sedaya karahmatan dumateng kita sedanten. Langkung-langkung nikmat iman, Islam, hidayah lan taufikipun. Lan ugi nikmat wonten kesempatan sonten menika kita dipun tempalaken wonten salah setunggalipun masjid utawi wonten salah setunggalipun papan ingkang minulya. Inggih menika masjidipun Allah Subhanahu wa taala lan wonten salah setunggalipun majelis ingkang minulya inggih menika majelis ilmu. Awit saking menika kita tansah ndedonga lan nyuwun dumateng sedherek Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah samangke paring ilmu ingkang manfaat dumateng kita sedaya. Shalawat salam mugi-mugi tansah kunjuk lan katetepna dumateng uswah hasanah kita inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng para keluarganipun, para sahabatipun lan sedaya umatipun ingkang tansah setya tuhu nderek menapa ingkang dados tuntunanipun dumugi akhir zaman samangke. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Karena kita panduan hidup di akhir zaman yang ditulis oleh Ustadzuna Abu Yahya Badrul Salam LC Hafidhullah Ta'ala telah selesai pada pertemuan bulan yang lalu. Maka pada pertemuan sore hari ini dan mungkin nanti sebulan sekali kita akan bersama-sama mengkaji sebuah buku atau sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
yang mana beliau salah seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita, dan beliau memiliki sebuah kitab tafsir yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum muslimin yang terkenal dengan sebutan tafsir As-Sa'di atau Karimur Rahman. Buku yang akan kita bacakan berjudul Bahjatu Qulubil Abror wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Sarhi Jawami'il Akhbar. Mungkin ada yang pernah dengar kitab ini, mungkin ada yang baru dengar. Judulnya itu banget ini. Bahjatul Qulubil Abror wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Sarhi Jawami'il Akhbar. Napa niku artine? Artinya apa nih? Seingat saya, Ustaz saya dulu menerjemahkan dengan Bahjatul Qulubil Abror, megahnya hati yang baik, wa Qurratu Uyunil Akhyar, dan sejuknya pandangan mata yang baik, disarhi di dalam menjelaskan Jawami'il Akhbar, kumpulan-kumpulan hadis atau akhbar itu ya, berita-berita. Yang dimaksud adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nanti kalau kita bacakan kitab ini mirip dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan diawali juga dengan hadis tentang niat. Hanya saja kalau Arba'un An-Nawawiyah itu hanya terdiri dari berapa? 42 hadis. 42 hadis atau disempurnakan menjadi 50 hadis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Di dalam buku ini ada 99 hadis. Jadi ada tambahan berapa? Sekitar 49 hadis. Ada 99 hadis. Dan buku ini insya Allah sudah diterjemahkan. Hanya saja saya lupa judul terjemahannya itu, kalau tidak salah penjelasan 99 hadis, kalau tidak salah itu. Atau juga ada yang menerjemahkan dengan judul Sarah penjelasan kitab Bahjatul Qulubil Abror, atau dengan judul yang sama. Intinya bahwasanya buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Langsung saja kita awali, kita masuk kepada hadis yang pertama dan yang kedua sekaligus. Di sini penulis memulai tulisannya dengan mengawali hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Nah, seperti Arba'un An-Nawawiyah. Hadis pertama juga niat. Dan banyak para ulama kita yang mereka itu ketika menulis kitab, mereka mengawali dengan hadis ini, hadis tentang niat itu, karena keagungan dan besarnya faedah di dalam hadis ini. Misalkan dalam kitab Sahih Bukhari pun kita dapati hadis pertama tentang niat. Nah, kalau pernah buka, padahal kalau dilihat dari babnya itu nggak nyambung. Sahih Bukhari bab pertama apa Pak? Yang pernah buka? Kalau tidak keliru ya, Kaifa Badil Wahyi, bagaimana cerita atau kisah turunnya wahyu. Tapi hadis pertamanya tentang niat. Dan banyak ulama-ulama yang lain yang mengawali kitab mereka dengan menuliskan hadis tentang niat ini. Di sini langsung kita bacakan Al-Hadisul Awal. Hadis yang pertama, Al-Ikhlasu fil a'mali, ikhlas di dalam beramal. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Pun apa nih? Sering dibahas hadis arba'in wis katam bersama Ustaz Abdul Aziz. Dulu juga pernah kudune wis apa hadis ini? Hadis tentang niat. Karena apa? Sudah sering kita mendengarkan. Nek rung hafal ya berusaha menghafal ya. Untuk modal kultum. Kalau pas Ramadan dan jatah kultum lumayan kena modal. Gitu. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu tertuju kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha. Dan barang siapa yang berhijrah karena menginginkan dunia, au imra'ati yankihuha, atau wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu hanya memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan atau apa yang dia hijrah untuk hal tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Di sini penulis tidak langsung menjelaskan hadis ini, tapi langsung masuk pada hadis yang kedua. Al-haditsus tsani mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raddu muhdatsatil umuri. Mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menolak perkara-perkara yang baru dalam agama. Nah, ini bedanya. Kalau dalam hadis arba'in, hadis kedua hadis apa? Hadis nomor, hadis Umar ini. Hadis Umar juga hadis kedua. Ya. Hadis Jibril ya. Yang panjang itu. Tapi di sini adalah hadis tentang apa? Bid'ah. Ini dalam hadis arba'in, hadis dari Aisyah. Hadis kelima dalam itu. Disebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu, wa fi riwayatin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Muttafaqun alaih. Man ahdatsa, man sing sapa wonge utawi barang siapa ahdatsa membuat suatu perkara yang baru fi amrina hada, dalam perkara kami ini, yaitu perkaranya Rasulullah, yaitu perkara agama. Ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, tidak ada di dalam agama itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu
tertolak. Pun hafal hadis niki, hadis Aisyah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami, yaitu dalam agama, ma laisa minhu, yang tidak ada darinya, fa huwa raddun, maka tertolak. Demikian juga siapa saja yang beramal mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu juga tertolak. Nah, ini dua hadis disebutkan oleh penulis di awal kitab beliau, ya, yaitu di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abror. Nah, sekarang penulis baru akan mulai memberikan penjelasan. Kita bacakan, hadzanil hadisanil azimani yadkhulu fihima ad-dinu kulluh. Kedua hadis yang agung ini, atau yang mana seluruh agama itu masuk di dalamnya. Seluruh perkara agama itu masuk ke dalam dua hadis yang agung ini. Usuluhu wa furu'uhu, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Jadi semua perkara agama itu masuk dalam dua hadis ini. Baik pokok agama, usul itu pokok, bukan usul ngacung. Usul itu pokoknya agama, tentang akidah, keyakinan, tauhid, itu pokok-pokok agama. Wa furu'uhu, dan cabang-cabangnya, fikih, itu cabang-cabang agama. Maka semuanya masuk ke dalam dua hadis ini. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata hadis yang bernama, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini, atau masuk di dalam hadis ini, hadis Umar, innamal a'malu binniyat, itu adalah 70 bab dari cabang ilmu fikih. Pernah mencoba ngitung Pak? Belum ya? Sekali-kali ngitung apa saja yang dimaksud Imam Syafi'i. Ada 70 cabang bab ilmu fikih itu masuk di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian Imam Syafi'i pernah menelaah hadis yang pertama ini dalam waktu semalam penuh, sampai diceritakan suatu ketika Imam Syafi'i bermalam di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh salah seorang dari muridnya untuk melayani beliau. Maka ketika itu si murid tadi memperhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i semalam suntuk, karena dia sudah mendengar kabar bahwasanya beliau seorang ulama yang sangat luar biasa, mujtahid mutlak. Maka dia perhatikan semalam itu. Nah, amalannya seperti orang-orang biasa, ya, sholat malam wajar, tidak terlalu lama. Bahkan si murid Imam Ahmad itu melihat ketika pagi hari masuk waktu subuh, Imam Syafi'i mengerjakan sholat subuh tanpa berwudu lagi. Maka dia heran. Dia lapor kepada Imam Ahmad, wahai Imam, ini gimana? Katanya Muhammad bin Idris, yaitu As-Syafi'i, itu ulama yang besar, yang luar biasa. Tapi saya lihat dia amalannya tadi malam itu biasa saja, seperti orang-orang pada umumnya. Dan bahkan beliau itu sholat subuh nggak wudu. Nah, akhirnya Imam Ahmad untuk mengklarifikasi semua ini, dia sampaikan kepada Imam Syafi'i untuk berbicara di hadapan murid-muridnya. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, wahai Ahmad, sesungguhnya semalam saya tidak tidur. Saya menelaah sebuah hadis dan saya mendapatkan banyak faedah dari hadis itu. Dan tadi mengenai saya sholat subuh kok tidak berwudu,
maka sesungguhnya semalam saya tidak batal. Nah, baru muridnya, oh itu. Ini. Dan sebagian riwayat menyebutkan hadis yang ditelaah oleh Imam Syafi'i ketika di rumahnya Imam Ahmad adalah hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan tadi oleh penulis yaitu bahwasanya kedua hadis ini itu masuk ke dalamnya seluruh agama Islam ini, baik pokoknya maupun cabangnya. Dohiruhu wa batinuhu, baik yang dohir maupun yang batin. Fahadisu Umar mizanun lil a'malil batinah. Maka hadis Umar yaitu innamal a'malu binniyat itu merupakan timbangan untuk amalan batin. Jadi standarisasi patokan untuk amalan batin. Itu hadis Umar. Wa hadisu Aisyah mizanun lil a'mali dhahirah. Dan hadisnya Aisyah man amila atau man ahdatsa fi amrina ada atau man amila amalan laisa alaihi amruna fawaratun mizanun lil a'mali dhahirah, merupakan timbangan untuk amalan dhahir. Jadi semua masuk, semua perkara agama masuk dalam dua hadis ini. Hadis Aisyah itu merupakan timbangan untuk amalan dhahir. Apakah cara mengerjakannya sesuai dengan contoh Nabi ataukah tidak? Sedangkan hadis Umar timbangan untuk amalan batin. Ketika seseorang itu beramal, apakah niatnya ikhlas karena Allah ataukah tidak? Itu nanti yang akan menentukan apakah amalan itu berpahala di sisi Allah ataukah tidak. Maka kita perhatikan penjelasan berikutnya. Fafihi ma'al ikhlasu lil ma'buti wal mutaba'atu lir rasul. Yang mana di dalam kedua hadis tadi mencakup tentang ikhlas di dalam beribadah dan al-mutaba'ah kepada Rasul. Jadi orang beribadah itu niatnya harus ikhlas karena Allah dan tata caranya harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladani huma sartun likulli qaulin wa amalin. Dan keduanya yaitu ikhlas dan mutaba'ah kepada Rasulullah SAW itu merupakan syarat untuk setiap perkataan dan perbuatan, dohirin wa batinin, baik yang dohir maupun yang batin. Faman akhlasa a'maluhu lillahi mutabi'an fi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadzal ladzi amaluhu maqbulun. Maka barang siapa yang amalnya itu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka amalannya itu makbulun, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man faqadal amrayni aw ahadahuma fa amaluhu mardudun. Barang siapa yang kehilangan salah satu dari dua syarat tadi atau kedua-duanya hilang, ikhlas dan mutaba'ah, hilang salah satunya, baik hilang ikhlasnya maupun hilang mutaba'ahnya, fa amaluhu mardudun, maka amalannya tertolak. Dabilun fi qouli ta'ala, hal itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansuro. Surat Al-Furqan ayat 23. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna, dan kami hadapi apa yang mereka amalkan itu, faja'alnahu, maka kami jadikan amalan-amalan itu haba'an mansuro, seperti debu yang berterbangan. Jadi kalau kehilangan dua syarat atau salah satu syarat diterimanya amal, maka amalan itu tidak berguna. Hilang keduanya lebih parah, yaitu tipis ngamali ora ikhlas, tata caranya tidak mengikuti tuntunan Rasul, berarti hilang kedua-duanya.
atau hilang salah satunya. Mungkin niatnya ikhlas karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, tapi tata caranya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Atau sebaliknya, tata caranya sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi niatnya tidak ikhlas. Maka apabila seseorang beramal kehilangan dua syarat itu atau salah satu dari dua syarat tadi, maka amalannya akan sia-sia. Bahkan Allah mengatakan, faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Dalam surat Al-Furqan ayat 23. Wal jami'u lil wasfaini dakhilun fi qouli ta'ala. Sekarang sebaliknya, kata penulis sebaliknya, wal jami'u lil wasfaini, dan orang yang menggabungkan dua syarat tadi, dua sifat tadi, yaitu beramal ikhlas karena Allah dan tata caranya mengikuti petunjuk Nabi SAW, masuk di dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan dia berbuat kebaikan. Dan ini dalam surat An-Nisa ayat berapa ini? 125. Masih ada kelanjutan ayat, hanya di sini dipotong. Coba kita lihat kelengkapan ayatnya. Surat An-Nisa ayat berapa? 125. Sebentar. Tidak ada? Ya, kurang dikit sih. Sudah ada. Nah, dan istirahat. Oh, masih 2 menit. Mulai ketemu berapa? Surat An-Nisa ayat 125. Dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalilan." Dan siapakah orang yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Jadi dia ikhlas di dalam hatinya, niat karena Allah, dan dia beramal soleh mengerjakan kebaikan sesuai dengan petunjuk Nabi, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan sesungguhnya Allah telah mengambil Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Kemudian satu ayat lagi penulis menyebutkan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah ayatnya 112. Bahkan orang yang dia itu berserah diri kepada Allah dan dia melakukan kebaikan, maka falahu ajruhu inda rabbih, maka pahalanya ada di sisi Rabb-nya, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak akan merasa khawatir, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa bersedih. Jadi ini sekali lagi bahwasanya dua hadis ini oleh penulis disarah secara langsung, digabungkan. Hadis Aisyah sebagai timbangan amalan apa tadi? Zahir, hadis Umar sebagai timbangan amalan batin. Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita